Baiklah anak didik kami sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Invers fungsi sinus. Invers fungsi trigonometri merupakan kebalikan dari fungsi trigonometri. Invers sama dengan kebalikan. Maka fungsi invers sama dengan fungsi kebalikan. Jika Y sama dengan sinus X, untuk X lebih besar sama dengan min V per 2, lebih kecil sama dengan V per 2, maka inversnya menjadi X sama dengan sin inverse Y. Atau X sama dengan arcos sin Y. Untuk Y lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1. Hubungan identitas dasar dari fungsi sinus dan inversnya. Sinus inverse X sama dengan X untuk semua X dalam interval min 1,1. Sin inverse sin X itu sama dengan X untuk semua X dalam interval min V per 2, V per 2. Sebagai contoh kita perhatikan. Yang pertama, sin inverse setengah. Yang kedua, sin inverse min setengah. Yang ketiga, sin inverse sin setengah. Yang keempat, sin inverse sin 45 derajat. Dan yang kelima, cos sin inverse setengah akar 2. Nah, bagaimanakah penyelesaian dari contoh soal yang diberikan ini? Baiklah, kita akan lanjutkan ke penyelesaian soal. Soal yang pertama, sin inverse setengah sama dengan titik-titik. Maka kembali kita lihat tabel sudut istimewa. Sinus berapakah yang nilainya sama dengan setengah? Tentu kalau kita lihat tabel sudut istimewa, bahwa sinus 30 derajat sama dengan setengah. Jadi sin inverse setengah sama dengan 30 derajat. Yang kedua, sin inverse min setengah. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus ingat kembali sudut negatif. Sudut negatif. Apa itu sudut negatif? Yang kita pelajari di kelas 10. Bahwa sin min alfa sama dengan min sin alfa. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Tangen min alfa sama dengan min tangen alfa. Inilah sudut negatif yang harus kita ingat. Jadi kita gunakan sudut negatif itu, sin min alfa sama dengan min sin alfa. Jadi sin inverse min setengah itu sama dengan min sin inverse setengah. Nah, kita perhatikan kembali bahwa sudut berapakah yang nilainya sama dengan setengah? Tentu sinus 30 derajat sama dengan setengah, maka min sin inverse setengah ini sama dengan min 30 derajat. Untuk penyelesaian nomor 3, kita perhatikan sin inverse sin setengah. Kita lihat kembali hubungan identitas trigonometri tadi, bahwa sin inverse sin X sama dengan setengah. Jadi kamu lihat ini berapa sudutnya ini, X sama dengan X. Jadi dari soal nomor 4 ini, bahwa nomor 3 sin inverse sin setengah ini sama dengan setengah. Ya. Kemudian yang nomor 4, sin inverse sin 45 derajat ini sama dengan, kita cari berapa nilai sinus 45. Kita lihat sudut istimewa. Berarti sin inverse sinus 45 itu sama dengan setengah akar 2. Jadi sin inverse setengah akar 2. Kamu kembali lihat ke tabel sudut istimewa. Istimewa berapakah nilainya? Sudut berapakah yang nilainya sama dengan setengah? Berapakah yang nilai sudutnya sama dengan setengah akar 2? Tentu 45 derajat. Jadi
sin inverse setengah akar 2 sama dengan 45 derajat. Yang berikutnya soal yang nomor 5. Cos kali sin inverse setengah akar 2. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Cos sin inverse setengah akar 2 ini sama dengan 45 derajat ya. Sinus 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Maka cos 45 derajat kita cari dari tabel sudut istimewa kembali. Cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Demikianlah penjelasan Ibu beserta contoh dari inverse fungsi trigonometri.